Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi bersama kami di acara EduZ. Kali ini kita bersama saya sendiri, Kak Alvina, bersama dengan Ustadz Soudin Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang berkurban dengan tema meraih cinta dengan berkurban. Nah, bagaimana sih caranya meraih cinta dengan berkurban? Nah, mari kita simak penjelasan lebih lengkap lagi dari Ustadz Soudin Aziz. Monggo silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman, Kak Alvina, terima kasih waktunya. Dan juga teman-teman Sobat Basnas, para pemirsa Eduzi dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita di sebuah programnya Basnas Kabupaten Bojonegoro, program education, program pendidikan untuk generasi milenial dalam beragama, atau lebih khususnya nanti seputar zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang berkurban atau meraih cinta dengan berkurban. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan adik-adik dan para pemirsa ini Kak Alvina bahwa berkurban ini awalnya adalah dimulai di zaman atau di dalam kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seorang nabi yang merupakan bapak dan anak. Yang dulu Nabi Ibrahim itu mengidam-idamkan seorang anak, kemudian ketika diberikan anak oleh Allah, ternyata setelah Nabi Ismail agak dewasa dan pas lucu-lucunya itu sama Allah malah diperintahkan untuk menyembelih anak tersebut. Tentu ini karena adanya keimanan dan ketakwaan yang dipunyai oleh dua nabi ini, sehingga ketika Nabi Ibrahim itu menyampaikan mimpi tentang perintah disembelihnya Nabi Ismail kemudian merespon bahwa ya abatif al, bapakku, ya wes bapakku, silakan dikerjakan apa yang diperintahkan sama Allah, insya Allah aku akan sabar. Dan demikian ya. Itu anak-anak mungkin adik-adik teman-teman mungkin di rumah masih ingat tentang kisah itu, dimana semua kalau kita ngobrol masalah kurban itu tentu akan ingat pada kisah sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Nah, terus kemudian yang kedua, yang sebelum kita masuk ke kurban juga, kita perlu ingat bahwa di dalam Idul Adha ini merupakan hari raya seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu dilakukan setelah puasa Ramadan 30 hari, kalau Idul Adha itu dilakukan setelah puasa, disunahkannya puasa Tarwiyah sama Arafah di tanggal 10 Zulhijjah nanti. Sebenarnya disunahkannya berpuasa itu sudah mulai sejak tanggal 1 sampai cuman yang lebih sunnah lagi itu tanggal 8 sama tanggal 9. Tanggal 10 Zulhijjah nanti beberapa hari lagi ya, kurang sekitar 20-an hari lah, kita akan memasuki bulan Zulhijjah dan nanti kita akan ada merayakan Idul Adha, yang mana nanti kita juga disunahkan untuk sholat Idul Adha, kemudian kita disunahkan untuk berkurban. Nah, ini yang akan kita bahas, disunahkan untuk berkurban ini. Nah, terus kemudian nanti tentu masalah kesunahan ketika Idul Adha, apa yang harus dilakukan ketika Idul Adha itu nanti bisa kita baca. Mungkin adik-adik juga bisa nonton beberapa tayangan yang ada di YouTube gitu ya, yang terkait dengan kesunahan itu atau apa yang harus dilakukan ketika kita itu menghadapi merayakan Idul Adha. Tapi yang jelas namanya Lebaran, kalau orang selain Islam itu merayakan Lebarannya mungkin dengan makan, dengan petasan, dengan hiruk pikuk atau foya-foya. Tapi kalau umat Islam itu disarankan merayakannya dengan memperbanyak takbir gitu. Nah, terkait dengan berkurban, salah satu kesunahan ketika Idul Adha itu adalah berkurban. Berkurban itu sunnah, sama seperti akikoh gitu ya, seperti akikoh, hukumnya sunnah bagi orang yang mampu. Sekali lagi yang mampu. Memang kurban ini kalau kita lihat dari sisi uang gitu ya, dari sisi nominal uang, mungkin sekarang
sekarang harganya kambing, harganya kalau binatang kurban di Indonesia ini kan adik-adik tahu ya, binatang kurban di Indonesia ini cuman ada kambing atau domba, kemudian nanti setelah itu sapi sama satu lagi kerbau, sapi atau kerbau. Jadi kambing atau domba, sapi atau kerbau. Nah itu. Kalau unta kan sebenarnya unta itu juga binatang kurban, tapi nggak boleh di Indonesia, nggak boleh disembelih karena dilindungi. Harganya kalau kita lihat dari sisi harga gitu ya, itu misalnya kambing itu sekitar 2 jutaan atau mungkin sekarang sekitar 3 jutaan. Itu disembelih, kemudian dagingnya itu dibagikan kepada orang-orang. Itu kalau kita lihat, ngapain sih orang itu seperti itu gitu? Ngapain sih Islam ini kok nyuruh kita berkurban? Nah itu yang penting ya. Ini yang penting dan yang perlu kita ketahui. Yang namanya cinta, ini adik-adik ya, kalau kita langsung ke tema ini, yang namanya cinta itu harus berkorban. Betul. Cinta itu harus memberi, tidak meminta cinta itu. Jadi kalau misalnya Kak Alvina ini, saya contohkan Kak Alvina misalnya, Kak Alvina ini seneng sama orang tuanya misalnya, atau kalau bukan orang tua, adik lah, gampangannya adik. Kak Alvina seneng sama adiknya, maka Kak Alvina akan berkorban untuk itu. Untuk cintanya kepada adik itu harus berkorban. Dengan apa? Minimal berkorban waktu. Banyak waktunya Kak Alvina ini kan cewek remaja gitu, masih seneng untuk jalan-jalan sama temen, kemudian jajan sama teman-teman. Tapi karena adiknya minta jajan, adiknya minta nemenin belajar, adiknya minta untuk nemenin bermain dan seterusnya, mau nggak mau Kak Alvina harus berkorban. Minimal berkorban waktu. Begitu juga mungkin adik-adik di rumah ya. Adik-adik di rumah, para pemirsa Eduzi, ketika kalian itu misalnya mencintai binatang kalian, misalnya mencintai kucing misalnya, tentu akan memberikan banyak makanan, dibuatin rumah untuk kucingnya, kemudian setiap pagi dikasih makan, dikasih susu, dibelikan ini itu dan seterusnya, sampai dikasih baju, kucing dikasih baju. Itu kan kadang-kadang berlebihan gitu. Menurut orang kan kucing mau dipakai baju, wong dia lo nggak punya malu gitu. Nah tapi itu karena cinta maka berkorban. Begitu juga kalau kita itu cinta kepada Allah, pada Rasulullah, kita kalau ditanyakan, Kak Alvina senang sama Allah, cinta sama Allah, cinta Ustaz. Terus kan bilang kayak gitu. Tapi apa bukti cinta? Buktinya cinta kita harus berkorban. Berkorban untuk apa? Misalnya seperti perintah berkorban ini, kita diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban yang sekarang harganya mungkin 3 jutaan gitu ya, dipersembahkan kepada Allah, bukan untuk Allah makan karena Allah nggak makan, bukan untuk dinikmati Allah karena Allah nggak menikmati apapun dari persembahannya hamba, tapi sekali lagi setelah disembelih diniati karena Allah, kemudian dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, sanak famili, saudara, teman dan lain sebagainya. Nah itu berarti ketika kita itu berkorban, satu kita itu dalam rangka patuh tadi, patuh terus hormat dan patuh kepada Allah, terus yang kedua kita berbagi, karena kalau tagline-nya Basnas itu kan berbagi adalah gaya hidup kita. Nah, kan begitu. Berbagi, berbaginya kita kepada saudara kita, kepada famili kita, kepada tetangga kita, ini merupakan kebaikan yang membahagiakan Allah. Jadi meskipun Allah itu tidak merasakan apa yang kita sedekahkan, Allah karena Allah nggak makan, Allah itu tidak merasakan apa yang kita berikan kepada fakir miskin itu, tetap saja Allah itu bangga dan senang kepada hamba itu. Makanya Allah akan mencintai seseorang yang beribadah, yang mengabdi atau yang berkorban untuknya. Tentu seperti itu ya. Jadi cara meraih cinta itu ada banyak jalan, diantaranya meraih cinta itu dengan berkorban ini. Kenapa? Karena emang orang yang mencintai itu harus mengorbankan, minimal mengorbankan yang dia punyai lah. Makanya oleh Allah sendiri itu kan bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak disuruh untuk berkorban karena ya itu tadi mahal tadi. Itu Kak Alvina. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait berkorban. Ini kan kemarin itu kan ada celoteh anak-anak kecil lah. Nah itu bilang begini, orang tuaku nggak mampu kok kalau seumpama beli kambing seperti itu, tapi menyembelih ayam. Nah itu kan tapi dengan niatan itu untuk hormat dalam waktu berkorban di situ kan pas hari raya Idul Adha itu. Nah apakah
berkurban ayam itu tadi sama besarnya pahala seperti berkurban hewan-hewan kurban tersebut. Oke, terima kasih. Jadi gini adik-adik ya, kalau kita ngomongin pahala ini ya, ngomongin pahala, kita ini bukan wilayah kita. Memang seringkali di dalam Islam itu diterangkan kalau pahalanya ini sekian, kalau pahalanya ini sekian. Tentu pahala yang besar itu ketika ibadahnya itu besar maka pahalanya akan besar. Ketika ibadah itu sulit untuk dilakukan maka ibadahnya semakin banyak dan seterusnya. Pahalanya semakin banyak dan seterusnya. Memang seringkali disampaikan seperti itu. Tapi sekali lagi urusan pahala itu bukan wilayah kita. Jadi kalau pertanyaannya apakah kurban misalnya nggak kuat beli kambing kemudian beli ayam, apakah pahalanya nyembelih ayam itu sama dengan kambing atau tidak? Tentu tidak sama, tapi jangan khawatir. Tentu tidak sama tapi jangan khawatir. Kalau secara fikih, secara ilmu fikih itu memang kesunahan daripada, kalau di dalam hadis ya maaf, di dalam hadis itu kesunahan ketika ketika Idul Adha sama hari tasyrik itu kan ngilekne getih bahasanya atau mengalirkan darah. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat mengalirkan darah itu enggak harus pakai binatang kurban, kambing, sapi, kerbau, unta, enggak. Ayam pun juga bisa. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat mayoritas ulama itu tadi binatang kurban itu ya tadi kambing, domba, sapi, kerbau, unta itu. Kalau kurban pakai ayam boleh apa enggak? Ya kalau mengikuti pendapat yang pertama tadi ya boleh. Tapi pendapat yang mayoritas ulama tentu enggak boleh. Tapi jangan khawatir. Karena kalau urusan pahala, urusan sah dan tidak sahnya seperti tadi ya. Binatang kurban ada yang mengatakan ayam termasuk, yang penting halal dimakan. Ada yang mengatakan itu harus binatang-binatang tadi. Tapi urusan pahala belum tentu lebih banyak yang hewan kurban bahkan begini, belum tentu menyembelih kambing itu nanti juga berbeda pendapat ulama. Menyembelih kambing itu lebih kecil pahalanya daripada menyembelih unta, belum tentu juga. Misalnya Kak Alvina miskin, saya kaya. Kak Alvina menyembelih kambing ini nyelengi setahun, nabung setahun, sementara saya nyembelih unta itu jangankan kok setahun, 1 hari saya bisa beli unta misalnya. Tentu itu pahalanya gedean mana? Gedean Kak Alvina. Kak Alvina mengeluarkan uang 3 juta yang dikumpulin itu harus dengan waktu 1 tahun. Sementara saya mengeluarkan unta, taruhlah sekarang unta itu 35 sampai 50 juta misalnya. Itu saya cuman sebentar karena misalnya saya artis gitu. Endorse saya banyak gitu misalnya. Sehingga mudah. Jadi makanya di agama itu kadang-kadang al-ajru biqadrita, pahala itu sesuai dengan kepayahan, sesuai dengan kelelahan. Semakin Kak Alvina payah maka akan semakin banyak pahalanya, kan seperti itu. Kalau ngomong seperti itu berarti nominal nggak lagi menjadi permasalahan. Artinya begitu juga Kak Alvina ini nggak kuat beli kambing. Kemudian saya kuat beli kambing. Belum tentu kalau urusan sah dan tidak sahnya kurban, tentu tadi ada 2 pendapat tadi. Kalau misalnya Kak Alvina itu nggak sah kurbannya karena menggunakan ayam, tetap saja Kak Alvina mendapatkan pahala gara-gara 1 mengalirkan darah, nomor 2 ayamnya nggak dimakan sendiri, pasti dibagi sama tetangga dan sanak famili, minimal saudara lah, gitu. Jadi masih mendapatkan pahala juga, dan belum tentu pahalanya Kak Alvina lebih sedikit dari saya. Bisa jadi karena saya kurban kambing, tapi saya sama pamer. Sementara Kak Alvina ini kurban menyembelih ayam itu dengan ikhlas dan seterusnya. Jadi malah gedean dia pahalanya. Nah itu kalau masalah pahala seperti itu Kak. Jadi jangan khawatir. Yang penting semangatnya adalah semangat berbagi, karena berbagi adalah gaya hidup kita. Betul. Terima kasih Ustadz. Nah ini ada lagi Ustadz pertanyaan yang kedua. Ini ada sih keluarga. Nah ini ayah lah, si ayah itu kan mau, karena kan belum pernah diakikoi. Nah, terus niat ingin akikoh, sedangkan punya kambingnya itu hanya 1, tapi pas ini kan mau mendekati Idul Adha, tapi ingin berkurban juga. Nah, pertanyaannya apakah boleh pertanyaannya itu lebih diutamakan akikohnya atau berkurban, atau boleh dua-duanya gitu. Baik, terima kasih. Akikoh sama kurban itu sama-sama sunnahnya. Cuman kesunahannya beda.
kalau kurban itu disunahkan setiap tahun bagi yang mampu, tapi kalau akikoh itu disunahkan sampai hari ketujuhnya bayi, kan begitu aslinya. Aslinya kan begitu. Jadi kalau Kak Alvina, misalnya Kak Alvina ini belum diakikoi sama bapaknya, bapaknya itu sunnah untuk mengakikoi Kak Alvina itu sampai hari ketujuh, atau nanti sampai punya uang lah gitu. Tapi sebenarnya kalau ingin seperti Kanjeng Nabi itu kan sampai hari ketujuh, tapi belum punya, misalnya belum punya uang, tapi Kak Alvina ini belum balik, maka masih kesunahannya masih di bapak. Tapi kalau Kak Alvina ini sudah balik, maka menjadi kesunahan itu dilimpahkan kepada Kak Alvina sendiri. Artinya begini, kalau misalnya Kak Alvina itu mau akikoh setelah balik punya uang lebih gitu, enggak apa-apa, masih mendapatkan pahala atas apa yang diakikoi tadi, atau pahala atas akikohnya tadi. Tapi kalau misalnya dia sudah meninggal, misalnya seorang ayah tadi ya, seorang ayah sudah meninggal belum akikoh, kemudian anaknya itu pengen ngakikoi sekaligus pingin kurban juga, apakah boleh? Boleh saja. Nanti silakan dipasrahkan, misalnya di Basnas gitu kan, punya satu kambing, kemudian diniati akikoh, bilang sama pihak Basnas, transfer uang misalnya, transfer uang ke Basnas, kemudian pihak Basnas itu menjadi wakil untuk membelikan kambing, sama pihak Basnas dibelikan kambing, setelah dibelikan kambing disembelih oleh Basnas, diniati si penyumbang tadi, si yang punya hajat tadi itu bilang ke pihak Basnas, ini pengen tak niati, tolong nanti ketika nyembelih diniati akikoh saja, karena bapak saya belum diakikoi dulu. Terus disembelihnya ketika kurban, apakah boleh saja, nanti mendapatkan dua pahala. Jadi mendapatkan pahala akikoh, juga mendapatkan pahalanya kurban. Artinya mendapatkan pahala itu mendapatkan pahala berbagi gitu loh. Kalau masalah kesunahan sebenarnya sudah nggak sunnah lagi gitu. Tapi kan sunnah itu melakukan sesuatu yang diajarkan contohkan sama Nabi. Jadi kalau kita itu menyembelih kurban, kemudian itu dibagikan kepada tetangga, itu katanya masih mendapatkan kesunahan berbagi tadi. Jadi tidak masalah, yang penting kalau kita punya kelebihan, adik-adik, sobat Basnas, pemirsa Eduzi, kalau misalnya punya kelebihan, mari kita berbagi. Nah kalau nggak mau ribet, ya diwakilkan aja ke Basnas. Betul. Nah, itu solutif menurut saya. Itu Kak Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua dan juga pemirsa Eduzi semuanya. Baik, ini sedikit kesimpulan dari Kak Alvina, bahwasanya apabila kita ingin meraih cinta, apalagi cinta terhadap Allah SWT, maka dengan berkurban. Maksudnya berkurban itu bagaimana? Nah, tadi yang sesuai dengan dijelaskan oleh Ustadz Suudin Aziz, berkurban itu bukan hanya sekedar berkurban menyembelih di Idul Adha itu, tapi bagaimana cara kita melakukannya, seperti itu. Jadi rentetannya berkurban, kemudian berkurban itu adalah berbagi, kemudian berbagi itu disertai dengan ikhlas. Nah itu kita nanti akan sampai kepada yang namanya cinta dari Allah, dan itu yang kita tuju. Betul sekali. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya terakhir dari Kak Alvina, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, comment, and subscribe.